Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yanti Oksyana dari Ilmu Komunikasi Kampus Cikarang. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan menceritakan pengalaman spiritual saya. Teman-teman, setiap wanita pasti menginginkan dan mendambakan suami yang soleh dan soleha, rajin ibadah gitu. Namun bagaimana kita menginginkan suami yang soleh, rajin ibadah, tapi orang tua kandung kita sendiri, terutama ayah kita, belum melakukan sholat 5 waktu. Pada saat itu ketakutan saya, apakah saya bisa dan saya layak untuk mendapatkan suami yang menjalankan ibadah sholat 5 waktu tersebut. Ini pengalaman bapak saya pada sebelum tahun 2020. Bapak saya setiap bulan puasa masih selalu menjalankan ibadah puasa full 30 hari, melakukan sholat raweh, selalu mengajarkan anak-anaknya untuk belajar mengaji madrasah setiap sore gitu. Walaupun bukan bapak saya yang ngajarin, tapi selalu mendorong anaknya untuk tetap madrasah setiap sore gitu. Dan bapak selalu marah sekali ketika anak-anaknya tidak berangkat madrasah ketika sore itu, walaupun kita udah pura-pura tidur, nanti kebangun gitu. Ketika bangun pun bapak pulang kerja, bapak pun marah gitu. Namun di kala itu bapak belum melakukan sholat 5 waktu. Saya selalu berusaha mencari cara bagaimana mengingatkan bapak supaya bapak mau sholat 5 waktu gitu. Sedangkan ibu sholat 5 waktu, dan ibu pun sebelum sholat selalu mengajak bapak, ayo pak sholat gitu. Cuman mungkin ada rasa gengsi, rasa malu sama Allah atau bagaimana, saya kurang tahu tentang itu. Waktu itu 2 Juli 2020, saya posisinya saat itu ada di Jepang. Saya sedang magang di Jepang selama 3 tahun dari 2019 sampai 2022. Pada 2 Juli 2020, tepatnya jam 5 subuh, jam 5 pagi, posisi tidur saya sambil menangis histeris kencang gitu. Di Jepang itu saya satu kamar 2 orang dengan rekan saya Sylvia, namanya Sylvia. Pada saat tidur itu saya menangis histeris dan teman saya kebangun, dan kebetulan teman saya juga mau melakukan sholat subuh. Teman saya membangunkan saya, nanya, Yanti kenapa kok nangis? Yanti bangun. Ketika saya bangun, saya langsung mengambil telepon saya dan telepon orang rumah, karena pada saat itu saya bermimpi tapi cukup membuat saya ketakutan yang berlebihan. Saya langsung telepon orang rumah, kebetulan yang angkat ibu saya. Bapak saya mau berangkat ke sawah. Karena melihat pagi-pagi anaknya telepon dan nggak seperti biasanya, bapak saya pun menanyakan ada apa gitu, tumben pagi-pagi telepon. Tapi menggunakan bahasa Jawa ya teman-teman. Kemudian saya menceritakan bahwa pada saat saya tidur, saya mimpi ketika hari pertama saya pulang dari Jepang, itu bapak kondisinya di rumah sakit, jadi saya tidak ada yang dijemput ke bandara. Setelah 1 hari kemudian, saya pun masih belum bertemu bapak. Saya diinfo sama saudara, katanya bapak lagi di rumah sakit. Kemudian beberapa hari kemudian, 2 hari kemudian, saya diinfo kalau bapak meninggal. Di situ saya histeris. Saya tidak tahu kronologinya seperti gimana, karena di mimpi tidak ada bapak meninggalnya gimana. Pokoknya di rumah saya sudah ada jenazah bapak dan siap untuk diangkat pakai keranda. Bapak udah sampai di depan udah diangkat di depan rumah, diangkat beberapa orang, udah siap dibawa ke makam. Dan saya pada saat itu saya lari ngejar keranda bapak. Saya bilang, bapak, katanya kalau Yanti pulang dari Jepang, kita mau pergi ke suatu tempat, kita mau melakukan ini, tapi kenapa bapak pergi duluan? Pada saat itu saya ngejar keranda bapak seperti itu. Kemudian bapak saya terdiam, nggak jawab apapun. Itu pas ketika saya telepon.
saya menceritakan tersebut dengan kondisi menangis. Terus nggak lama bapak diam, itu hanya mimpi, kata bapak seperti itu. Tapi aku takut, bapak ayolah pak sholat, gitu. Aku takut bapak meninggal, saya bilang seperti itu. Di situ semuanya terdiam. Terus ya sudah, nggak apa-apa, bangun sholat subuh, nanti siap-siap bekerja, bapak mengucapkan seperti itu. Setelah kejadian itu, siang ibu saya ngabarin saya, bapak tadi sholat zuhur. Asar ibu ngabarin lagi, bapak tadi sholat asar. Maghrib ibu ngabarin lagi, bapak tadi sholat asar. Sholat maghrib, bapak pun sholat isya. Sampai ada 3 hari orang rumah selalu menceritakan gitu, bapak sekarang udah sholat, bapak tadi sholat zuhur, bapak sholat subuh, bapak sholat asar. Sampai adik saya posisi saat itu masih di rumah, belum ke asrama untuk kuliah. Adik pun bilang gitu, mbak sekarang bapak udah sholat 5 waktu. Rasanya senang sekali gitu. Ibu pun bilang sekarang senang gitu kalau sholat ada bapak juga sholat gitu, walaupun pada saat itu bapak belum mau untuk menjadi imam, belum mau mengimami ibu, mungkin kurang tahu alasannya kenapa, tapi di sisi lain kita sudah senang karena bapak mau sholat. Pada saat itu di situ saya merasa saya pantas untuk mendapatkan suami yang menjalankan sholat 5 waktu, karena bapak saya juga sholat 5 waktu. Bagaimana saya menginginkan untuk mendapat suami yang soleh, sholat 5 waktu, kalau orang tua saya sendiri pun belum melaksanakan sholat 5 waktu tersebut. Disitulah titik balik semuanya pada hari itu. Jadi keluarga kita melaksanakan sholat 5 waktu yang memang sudah diajarkan oleh agama saya gitu. Sekian cerita spiritual saya. Walaupun semuanya itu dari mimpi, tapi dari mimpi tersebut bisa menggerakkan hati bapak untuk mau sholat. Di situ kita semua merasa senang. Baik, terima kasih atas kesempatan saya untuk sharing pengalaman spiritual saya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.